konsumen itu Masya Allah ya, sangat-sangat terikat dengan kita sampai konsumen pertama saya di dunia properti itu sampai ke project saya yang terakhir selalu beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy Miftah Farid, kali ini di channel Bisnis dan Investasi. Teman-teman, video ini saya khususkan atau ditujukan kepada para marketing, ya, khususnya adalah marketing properti syariah. Bagi Anda yang sekarang sudah berkarir di pemasaran properti syariah, tepat sekali simak video ini sampai tuntas. Atau bagi Anda yang baru mau mulai, ya, apalagi ya bagi Anda yang baru mau mulai, ini saat yang sangat-sangat tepat untuk bisa mengetahui bagaimana cara menjadi seorang marketing properti syariah yang sukses, yang closingnya bertubi-tubi. Baik teman-teman, setidaknya saya akan sampaikan dua hal utama, ya. Dua hal utama yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa menjadi marketing properti syariah yang sukses dengan closingan bertubi-tubi. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mindset kita. Jadi kita ke dalam kita. Melihat ke sisi dalam kita, ya, ini adalah mindset atau bagaimana pola pikir kita tentang diri kita, fungsi diri kita sebagai marketing properti syariah. Seperti apakah? Yang pertama dalam mindset ini sangat saya tekankan kaitan dengan niat, ya. Niatnya ini seperti apa? Kenapa kita harus bahas niat? Jelas, niatnya ini harus benar-benar memberikan impact yang luar biasa dalam memotivasi diri kita, ya. Tadi niat kita adalah untuk kemudian menjualkan produk ini, tapi kita tahu produk ini adalah produk yang dari cara pembeliannya, kemudian dari fasilitas yang diadakan di perumahan atau properti tersebut, dan kemudian juga program-program yang disiapkan di perumahan atau properti tersebut adalah value-nya sangat islami, maka ya sudah bahwa kita meniatkan untuk bisa menjadi wasilah atau menjadi jalan keluarga muslim untuk bisa memiliki rumah impian mereka yang di dalamnya bisa terjadi tarbiyah. Niat tersebut insya Allah sangat berdampak sekali bagi saya pribadi untuk kemudian bisa berada dalam frekuensi atau dalam semangat yang baik, ya. Niat. Ya, kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang membangun silaturahim, ya. Pemahaman, sekali lagi tadi niat, yang kedua adalah pemahaman terkait membangun silaturahim atau silaturahmi lah, ya, atau link lah bahasa kita mah, ya. Jadi memang niat kita adalah sebagai makhluk sosial tadi, ya, kita memang harus kemudian membangun jaringan, membangun silaturahim, komunikasi dengan banyak orang, termasuk kemudian para customer atau calon buyer kita dan sebagainya. Maka ketika kita ingin membangun silaturahim dan kita tahu silaturahim itu kemudian ujung-ujungnya mendatangkan rizki, kemudian juga berkomunikasi yang namanya silaturahim, menjemput rizki, berinteraksi dengan orang sebagai makhluk sosial menurut Islam itu tentu dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang baik dan sebagainya. Sehingga karena kita punya pemahaman itu, maka nanti next pembahasan poin yang keduanya, ya, insya Allah akan berdampak ke poin yang kedua terkait dengan sikap atau action kita. Nah, cukup dua hal tadi saja. Satu adalah niat, kedua adalah pemahaman terkait silaturahim. Bagi saya, ya, itu sangat berdampak sekali untuk sisi internal saya menyiapkan diri untuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah action atau treatment bahasa kita, bahasa saya pribadi, atau action ya lah biar lebih mudah, ya. Action itu apa? Tadi kita kemudian setelah tadi kita punya mindset yang baik, niat yang luar biasa, pemahaman yang bagus terkait silaturahim, maka action yang muncul, ya, itu kemudian kita juga melatih komunikasi kita, melatih cara komunikasi kita dengan baik. Tapi tadi komunikasi kita ini nggak bisa diatur sebenarnya, atau nggak bisa disetting alami, tetap
apa yang kita komunikasikan itu pasti apa yang menjadi mindset kita sebelumnya. Makanya tadi saya bilang, mindset ini penting. Nah, barulah kita ngomongin cara komunikasi. Insya Allah, cara komunikasi yang muncul, gestur groomingnya kita, gestur body language kita, menyapa atau menjamu, memfasilitasi ketika bertemu dengan customer, itu akan beda. Dengan apa? Dengan tadi yang tidak punya mindset. Ya, niat yang baik, niat yang tulus, kemudian memang ingin bersilaturahim, ingin membangun kedekatan dengan siapa? Dengan customer, ya, dengan calon buyer kita. Maka tinggal dilatih tuh actionnya apa? Komunikasinya yang baik, penawarannya juga harus benar, product knowledge yang disampaikan juga harus betul, ya, harus sesuai dengan fakta dan sebagainya. Dan poin yang kedua tadi masih tetap dalam poin action itu adalah kita itu melakukan edukasi, ya, sampaikan edukasi setotal mungkin, jangan ditutup-tutupi apapun, sampaikan sehingga konsumen itu merasa datang ke kita itu mendapatkan manfaat, ya. Jadi tujuan dari action itu adalah kita memberikan manfaat, atau banyak sekali hal yang menjadi pertanyaan sebelumnya oleh konsumen kemudian terjawab, bahkan hal-hal yang tidak diharapkan atau tidak terbayang oleh konsumen, kita bahkan berikan sehingga konsumen merasa puas, pun nggak beli di kita, ya. Kemudian konsumen itu tetap memberikan referensi atau sebagai referral, mengajak saudaranya, keluarganya, koleganya, bosnya, dan sebagainya. Karena apa? Karena merasa puas dengan treatment kita yang tadi catatannya adalah tulus. Selain mengedukasi, tapi apa yang kita tampilkan adalah sebuah ketulusan. Karena apa? Karena mindset kita memang ingin niatnya sudah baik, meluaskan niat, ingin menolong, memfasilitasi keluarga muslim untuk bisa memperbaiki peradaban, katakanlah memperbaiki, mentarbiyah keluarganya di produk kita, di perumahan properti syariah kita lah, seperti itu. Sehingga insya Allah yang saya rasakan ketika kita melakukan dua hal tersebut, maka kemudian konsumen itu Masya Allah, ya, sangat-sangat terikat dengan kita. Sampai konsumen pertama saya di dunia properti itu, sampai ke project saya yang terakhir, selalu beli. Selain selalu beli, selalu mengikuti semua project-projectnya. Kemudian juga selalu berkonsultasi. Sampai demikian gitu. Karena kenapa? Karena wallahu a'lam bishawab, mungkin juga Allah menutupi kekurangan saya secara pribadi dan sebagainya. Tapi insya Allah niat dari awal memang saya ingin membantu, gitu ya, ingin memfasilitasi orang untuk bisa tinggal di hunian-hunian Islami, ya, yang berakses kepada anak-anak yang kemudian bisa soleh, orang tua memperbaiki kondisi parentingnya jadi baik sesuai dengan Islam dan sebagainya. Maka itulah yang mungkin menjadi wasilah saya secara pribadi, menjadi saya saat ini, atau kemudian track record saya alhamdulillah di dunia pemasaran juga sangat baik. Dan ujung-ujungnya mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, bahkan melampaui saya, melampaui senior-seniornya, atau melampaui siapapun yang pernah teman-teman lihat. Ya tadi kuncinya, niat yang baik dalam sisi mindset, niat yang baik, pemahaman yang baik terkait silaturahim. Yang keduanya adalah actionnya juga harus luar biasa, ya. Cara komunikasi harus baik, kemudian penyampaian informasi harus mengedukasi dan sebagainya. Maka Masya Allah, itu tinggal tunggu saja teman-teman akan closing bertubi-tubi, ya. Tapi catatan sedikit, ya, Anda interaksi langsung dengan konsumen. Jangan takut, jangan menjaga jarak dengan konsumen, jangan, ya. Maksud saya bukan dalam corona, ya, dalam COVID ini bukan, menjaga jarak dalam komunikasi. Harus intens komunikasi, ya. Jangan takut, jangan nggak pede untuk berkomunikasi dengan konsumen. Insya Allah kita adalah apa yang kita pikirkan. Insya Allah, ya, mindset kita sudah lurus, yang kita actionkan juga insya Allah untuk membantu, ya, untuk bisa memfasilitasi orang mendapatkan hunian Islami misalnya seperti itu. Maka insya Allah penerimaan dari konsumen-konsumen kita, customer-customer kita juga akan baik, sehingga kita menjadi marketing properti syariah yang closingnya bertubi-tubi, insya Allah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.